إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa menjalankan syariat beliau hingga akhir zaman. Kemudian khatib wasiatkan kepada diri pribadi khatib dan kepada jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Islam itu adalah agama yang mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Maka kami akan memberikan kamu taufik. Wa nuyassiruka, memberikan kepadamu taufik, yaitu jalan yang mudah. Wa nuyassiruka, bahkan kami akan memberikan sesuatu yang mudah bagimu. Lil yusra, yaitu kepada jalan yang mudah. Beberapa ahli tafsir mengatakan jalan yang mudah adalah syariat Islam. Jadi Islam itu adalah sesuatu yang perkara yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian karena Islam itu mudah, maka Allah mengatakan fadzakir in nafa'atil dzikr. Maka berilah peringatan, karena peringatan tersebut adalah bermanfaat. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memberikan tazkir, memberikan peringatan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita diberikan tanggung jawab. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan kullukum ra'i, yang namanya kalian adalah pemimpin. Bisa jadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Kita memiliki istri, memiliki anak yang merupakan tanggung jawab kita. Maka kita diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka adalah berjalan di atas agama Islam. Atau bisa jadi kita memiliki tetangga, memiliki teman, atau siapa saja yang bisa diberikan peringatan. Karena inna fa'atil dzikra, karena peringatan tersebut itu akan bermanfaat. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun itu tidak mengambil manfaat dari peringatan Nabi Musa. Tetap saja Fir'aun adalah kafir, bahkan dia melawan Nabi Musa, mengejar Nabi Musa dan akan membunuh Nabi Musa. Peringatan tersebut tidak membawa dampak yang positif bagi Fir'aun, tetapi peringatan tersebut akan bermanfaat bagi selain Fir'aun.
bermanfaat bagi kita, ada ibrah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, peringatan-peringatan yang kita berikan, nasihat-nasihat yang kita berikan kepada setiap yang kita beri peringatan, bisa jadi anak, bisa jadi istri, maka berilah peringatan. Kalau kita punya anak, maka kemudian kita beri peringatan. Nak, sudah sholat subuh belum? Nak, sudah sholat duhur belum? Sudah sholat maghrib belum? Sudah sholat isya belum? Beri peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat. Walaupun bisa jadi ketika sholat subuh susah dibangunkan, tetap saja diberi peringatan. Setiap hari kita beri peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat. Bisa jadi berapa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dia akan ingat bahwasanya bapaknya, ayahnya membangunkan dia sholat subuh. Bapaknya mengingatkan dia untuk sholat maghrib, bapaknya mengingatkan dia untuk sholat isya. Dan itu bermanfaat ketika sudah lama. Makanya dipastikan bahwasanya peringatan tersebut pasti bermanfaat. Oleh karena itu berilah peringatan. Ketika ada kesalahan pada setiap orang, ketika ada kesalahan beri peringatan, Pak, ini salah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada kemungkaran, maka kita berusaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berusaha mencegah sesuatu yang keji dan mungkar, karena peringatan-peringatan tersebut itu adalah pasti bermanfaat. Wadzakir in nafa'at dzikra. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ketika seseorang dia berusaha mendakwahkan Islam kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada siapa saja, pasti bermanfaat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada kesempatan, maka kita berusaha mensyiarkan ajaran Islam yang mudah ini kepada siapa saja, bisa jadi kepada istri, kepada anak, kepada cucu, atau kepada siapa saja yang bisa menerima peringatan kita, karena peringatan tersebut adalah bermanfaat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Allah melanjutkan, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendapatkan pelajaran dari peringatan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, maka dia akan mudah sekali untuk menerima peringatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa nuyassiruka liyusra." Kami akan memudahkan kepadamu jalan yang mudah. Makanya kalau dia ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, maka ketika diperingatkan untuk kepada jalan-jalan kebaikan, maka dia menerima. Ketika diingatkan sholat subuh, langsung dia semangat untuk sholat subuh. Maka orang yang takut kepada Allah, dia akan menerima peringatan tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita, mengingatkan bahwasanya ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, ketika ada orang yang mengingatkan kepada kita, maka kita menerima. Karena itu adalah bagian dari kita takut kepada Allah. Walaupun bisa jadi anak-anak kita yang mengingatkan. Ketika kita minum sambil berdiri, kemudian anak kita, Pak, minum tidak boleh sambil berdiri, minum sambil duduk, makan sambil duduk. Maka kemudian kita terima hal yang seperti itu, karena minum dan makan sambil duduk adalah sesuatu perbuatan yang baik. Tidak kemudian kamu tahu apa, kamu anak kecil, tidak usah. Karena yang seperti itu adalah karena bukti bahwa kita takut kepada Allah. Sesuatu yang bermanfaat kita terima, walaupun dari anak kecil, walaupun dari istri, walaupun dari siapa saja, dari bawahan kita, dari anak buah kita. Kalau peringatan tersebut bermanfaat, maka kita terima. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menerima peringatan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah mengingatkan, wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang celaka, orang-orang yang celaka. Kemudian ada yang mengatakan orang-orang yang kafir, karena kafir adalah orang yang celaka. Dia wa yatajannabu, dia akan menjauh dari peringatan tersebut. Ketika diingatkan oleh siapa saja yang mengingatkan, dia akan menjauh. Bahkan ketika diingatkan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan tidak baik, melakukan perbuatan dosa, dia bahkan akan mengancam orang yang memberi peringatan. Yang seperti ini dia termasuk al-ashqa, dia adalah orang yang celaka. Karena diingatkan bahwasanya ketika dia berbuat syirik, diingatkan, jangan berbuat syirik. Maka dia mengatakan apa-apa syirik, apa-apa syirik.
Orang yang mengatakan jangan berbuat syirik, ini karena dia mencintai dia. Karena orang yang berbuat syirik, dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu kemudian ketika diingatkan jangan berbuat syirik, maka berarti dia sebetulnya mencintai dia. Karena supaya dia tidak terjatuh ke dalam api neraka. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, al-ashqa, orang yang celaka, ketika diberi peringatan dia akan marah. Dia akan marah. Dia tidak ridha ketika diingatkan. Padahal sudah jelas-jelas bahwasanya dia telah keliru. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang diingatkan padahal dia sudah berdosa, kemudian dia melawan, bahkan dia akan menantang orang-orang yang memberi peringatan, maka dia adalah al-ashqa. Fir'aun, dia diingatkan oleh Nabi Musa, dia kemudian al-ashqa, menjadi orang yang celaka, maka kemudian dia membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Sehingga walaupun Nabi Musa sudah lari, bahkan sudah berusaha lari, kemudian melewati Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah Laut Merah. Fir'aun terus memburu, hingga kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sudah sampai melewati Laut Merah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pukulkan lagi. Maka kemudian Laut Merah kembali meluap, sehingga kemudian Fir'aun itu kemudian binasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun ini celaka karena dia itu tidak atau menjauhkan diri dari peringatan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menjauhkan diri dari peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, melalui lisan orang-orang yang memberikan peringatan, maka kemudian Allah mengatakan allazi yaslan narul kubra. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak mau menerima peringatan, bahkan menolak peringatan tersebut, maka kemudian Allah mengatakan allazi yaslan narul kubra. Maka orang itu akan dimasukkan ke dalam api al-kubra, api yang besar. Allah mengistilahkan neraka adalah dengan an-narul kubra, dengan api yang besar. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau api yang besar berarti ada api yang kecil. Maka ada yang mengatakan bahwasanya ahli tafsir sebagian mengatakan neraka api yang kecil adalah api dunia. Adapun an-narul kubra adalah neraka yang ada di akhirat. Kemudian ada juga an-narus sughra atau api yang kecil adalah ketika seseorang diazab di alam barzakh, di alam kubur. Dia akan disiksa di an-narus sughra, yaitu di api yang kecil. Sementara ketika dia di ketika di akhirat nanti, ketika di api yang besar, ketika sudah dihisab, ditimbang, kemudian baru dimasukkan di dalam neraka, maka itu adalah disebut dengan an-narul kubra. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini pendapat yang kedua. Ada juga yang berpendapat bahwasanya an-narul kubra, api yang besar, adalah neraka yang diciptakan untuk orang-orang kafir. Adapun an-narus sughra, api yang kecil, itulah neraka bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kemudian ada neraka untuk orang beriman, ada juga neraka untuk orang kafir. Terlepas dari perbedaan pendapat, penafsiran, tetapi menunjukkan bahwasanya neraka ini bertingkat-tingkat. Neraka ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang paling bawah, itu fid-darkil asfal safilin, yaitu keraknya neraka yang paling bawah. Itu jatahnya orang-orang munafik. Dia ngakunya Islam tetapi hatinya kafir. Sehingga dia ngakunya Islam, dia sholat, tetapi hatinya ingkar kepada Allah, maka dia ditempatkan di tempat neraka yang paling bawah. Bahkan di bawahnya orang-orang yang kafir. Kemudian ada juga yang namanya lembah atau wail. Wail itu adalah lebih tinggi lagi. Kemudian ada lagi tingkatan neraka yang tinggi, yang jatahnya Abu Thalib, yang kakinya yang terkena api neraka itu hanya kakinya. Yang terkena neraka adalah hanya kaki. Itu pun kemudian otaknya sudah mendidih. Oleh karena itu dari sini disimpulkan bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Dan berarti siksa bagi para penghuni neraka juga bertingkat-tingkat. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, setelah itu Allah mengingatkan kepada kita, summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu, penduduk neraka, la yamutu fiha, mereka itu tidak bisa merasakan kematian.
Ketika seorang sudah masuk dalam neraka, maka dia tidak bisa mati, la yamut. Kemudian wala yahya, dia juga tidak bisa merasakan hidup. Tidak bisa mati dan tidak bisa hidup. Ada yang mengatakan bahwasanya kemeriannya, sakitnya itu adalah seperti orang sakaratul maut, tetapi dia tidak bisa mati. Dalam kondisi yang sakit sakaratul maut, terus menerus dalam kondisi seperti itu, dan dia tidak mati-mati, tetapi juga dia tidak hidup. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu penderitanya luar biasa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya summa la yamutu fiha, bahwasanya dia tidak mati di sana, di neraka, maka dia tidak bisa mati walaupun azabnya begitu berat, walaupun siksanya begitu berat, tetapi dia tidak bisa mati. Minumannya begitu dahsyat. Ketika disebutkan di sana dalam surat Al-Ghasyiyah bahwasanya yang namanya tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah, bahwasanya penduduk neraka itu diberikan air minum dari mata air yang sangat panas. Panasnya seperti apa? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan yashfil wujuh, ketika mau diminum maka kemudian wajahnya meleleh, wajahnya gosong. Ketika air minumnya kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, masuk ke perutnya, masuk ke ususnya, maka Allah mengatakan wa qatta'a am'a'an, maka air tersebut memotong-motong ususnya. Kemudian dia summa la yamutu fiha, dia tidak bisa merasakan mati walaupun sakitnya begitu luar biasa. Belum lagi kulitnya dibakar sampai hangus, kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru, terus menerus seperti itu, dan tidak bisa merasakan kematian. Ini banyak ulama yang mentafsirkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah walayah, dia tidak bisa merasakan kehidupan, tidak ada kesenangan di neraka, tidak bisa silaturahmi, saling berkunjung di antara penduduk neraka, tidak bisa. Tidak sebagaimana penghuni surga. Kalau penghuni surga sudah sama-sama masuk surga, termasuk kebahagiaan penduduk surga adalah ketika dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai di dunia. Ini kebahagiaan penduduk surga. Itu kalau sudah masuk surga. Kalau sudah masuk surga. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sementara penduduk neraka la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak bisa merasakan mati dan tidak bisa merasakan kehidupan. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan diri, orang yang bisa menerima peringatan, orang yang dengan peringatan tersebut dia bisa mengambil manfaat sehingga kemudian dia bisa beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Islam yang mudah tersebut. Aqulu qouli hadza wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak yang kami hormati, jamaah Jumat yang kami hormati, di khutbah yang kedua, maka kita simpulkan bahwasanya wa yassiruka lil usra, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kepada kita, yaitu jalan yang mudah. Islam adalah jalan yang mudah. Oleh karena itu, jalan yang mudah ini, maka kemudian kita berusaha mengamalkan Islam. Setelah kita amalkan, maka kemudian kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang bisa kita beri nasihat. Bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi siapa saja yang bisa diberi nasihat. Sehingga kita mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Karena peringatan itu pasti bisa ada manfaatnya. Dan orang yang takut kepada Allah, dia bisa mengambil manfaat. Sementara orang yang dia celaka, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak bisa mengambil peringatan dari Allah, maka kemudian dia akan diancam wa yaslan naral kubra,
dia alladzi yasla narul kubra, dia akan dimasukkan ke dalam api yang besar, api yang kubra. Kemudian jemaah yang dimana Allah, ketika sudah masuk ke dalam neraka, maka sifat dari penghuni neraka adalah la yamutu fiha. Dia tidak bisa merasakan kematian, wala yahya, dan dia tidak bisa merasakan kehidupan. Oleh karena itu jemaah yang dibilang Allah kemudian berfirman, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man tazakka, yang bisa membersihkan diri. Dia bisa mengambil manfaat dari agama Islam sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dengan dimudahkan oleh Allah dengan beramal di dunia, dan amalan kita diterima sebagai bekal untuk menuju ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.